Nah, Bapak Ibu, kesesuaian data ini jadi penentu kelulusan administrasi P3K 2022. Jangan sampai salah input dan salah upload Bapak Ibu semuanya. Ingat, subscribe dulu guys. Gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan His channel berbagi untuk negeri. Pastikan sebelum melanjutkan untuk menonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu semuanya, dikutip dari petunjuk teknis pelaksanaan ASN P3K untuk tenaga fungsional guru, bahwa untuk seleksi administrasi sendiri bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Jadi untuk pelamar prioritas 1 yang merupakan lulusan passing grade di seleksi ASN P3K 2021 itu untuk seleksi administrasinya tetap menggunakan administrasi saat pendaftaran P3K tahun 2021. Nah, sedangkan seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan pelamar umum dilakukan pada tahun 2022 oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah. Jadi panitia seleksi instansi daerah di sini biasanya itu adalah di BKP SDM. Jadi panitia seleksi instansi daerah melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN. Nah, verifikasi dan validasi tersebut atau yang dilakukan oleh panitia seleksi daerah tersebut dilakukan dengan cara yang pertama itu adalah mencocokkan kesesuaian data diri dengan nomor induk kependudukan. Nah, Bapak Ibu pastinya pada saat pendaftaran diminta untuk mengupload KTP. Nah, pada poin ini Bapak Ibu perlu perhatikan secara teliti agar mengupload KTP sesuai dengan KTP diri Bapak Ibu sendiri. Jangan sampai Bapak Ibu salah mengupload KTP dari orang lain. Nah, kemudian yang kedua, mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik ini adalah Bapak Ibu dicocokkan kualifikasi akademiknya dengan formasi yang tersedia di daerah. Apakah mata pelajaran Bapak Ibu linear atau tidak dengan mata pelajaran yang dibuka formasinya oleh daerah. Selanjutnya adalah melakukan pengecekan nomor ijazah dan bidang studi pada program pendidikan profesi bagi pelamar yang telah memiliki sertifikat pendidik. Nah, bagi Bapak Ibu pelamar P3K 2022 yang mengupload sertifikat pendidik, nanti akan dilihat kembali, dicek apakah nomor ijazahnya dan bidang studinya itu sesuai dengan data yang ada di PD Dikti dan formasi yang dibuka di instansi daerah. Perlu diketahui bahwa Bapak Ibu yang memiliki sertifikat pendidik untuk pelamar umum maka akan mendapatkan nilai di ujian teknisnya. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah melakukan pengecekan keabsahan ijazah pelamar. Nah, pada poin ini yang dilakukan adalah mencocokkan data ijazah pelamar P3K 2022 ini dengan data yang ada di PD Dikti. Nah, selanjutnya verifikasi dan validasi data persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka yang pertama tadi, pada poin 1, 2, 3, dan 4 tadi, itu dilakukan melalui sinkronisasi secara otomatis melalui sistem dan atau dilakukan secara manual. Selanjutnya juga disampaikan bagi Bapak Ibu penyandang disabilitas, pelaksanaan seleksi administrasi sendiri selain mencocokkan persyaratan pada poin 1 tadi dari angka 1 sampai dengan angka 4, juga memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah untuk pengumuman hasil seleksi administrasi sendiri, itu bagi pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan pelamar umum
itu dilakukan oleh panitia seleksi instansi daerah melalui laman resmi instansi daerah dan laman resmi Kemendikbudristek atau di guru-p3k.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu, untuk pengumuman nanti Bapak Ibu bisa mengecek di website resmi instansi daerah, bisa melalui media sosialnya, dan juga Bapak Ibu juga bisa mengecek di laman guru-p3k.kemdikbud.go.id. Kemudian selanjutnya adalah setelah instansi daerah mengumumkan kelulusan administrasi bagi pelamar P3K tahun 2022, maka pelamar P3K itu juga bisa melakukan sanggahan pada masa sanggah untuk hasil seleksi administrasi. Nah, adapun poin-poinnya adalah yang pertama, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan pelamar umum yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf B atau poin di atas tadi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari setelah pengumuman. Jadi Bapak Ibu diberikan kesempatan 3 hari setelah pengumuman untuk memberikan sanggahan atas keberatan hasil administrasi yang disampaikan oleh instansi daerah. Nah, jika Bapak Ibu melewati 3 hari, maka hasil seleksi administrasi ini akan dinyatakan sah. Kemudian pada poin yang kedua, sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing. Nah, pada poin ini Bapak Ibu disampaikan bahwa Bapak Ibu bisa melakukan sanggahan atas keberatan hasil seleksi administrasi oleh instansi melalui akun masing-masing. Bapak Ibu tidak perlu mendatangi instansi daerah Bapak Ibu. Yang berikut tanggapan atas pengajuan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi instansi daerah paling lambat 7 hari sejak berakhirnya pengajuan sanggah yang disampaikan melalui laman sscsn.bkn.go.id. Nah, Bapak Ibu, setelah melakukan sanggahan, maka Bapak Ibu akan menerima tanggapan dari panitia seleksi daerah paling lambat 7 hari, dan Bapak Ibu bisa melihat tanggapan tersebut di akun sscsn Bapak Ibu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah apabila alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud itu diterima, maka panitia seleksi instansi daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Nah, pada poin ini sendiri Bapak Ibu, jika keberatan Bapak Ibu yang dilakukan pada masa sanggah itu diterima, maka Bapak Ibu akan kembali mendapatkan pengumuman ulang hasil seleksi administrasi paling lambat 7 hari setelah masa waktu sanggah. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk pengumuman hasil seleksi administrasi sendiri dijadwalkan pada tanggal 16 sampai dengan 17 November 2022. Kemudian untuk masa sanggahnya 18 sampai dengan 20 November 2022. Jawab sanggah 21 sampai dengan 24, dan pengumuman pasca sanggah pada tanggal 26 November 2022. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian informasi singkat yang bisa Kristianel sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.